Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian tentang adab dan akhlak, dan di mana pertemuan kita masih membahas satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'an wahab, suka minta dan malas memberi. Wa karihalakum qila wa qala, dan Allah membenci qila wa qal. Ini yang kita akan bahas insyaallah. Wa kasrata su'ali, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mali, dan juga menyia-nyiakan harta. Satu hadis ini sudah kita bahas. Yang pertama adalah hukum durhaka kepada orang tua. Kemudian tentang wa'dal banat, mengubur hidup anak perempuan, ini juga sudah kita bahas. Waman an wahab, yaitu suka minta dan malas memberi, ini juga terakhir, kurang lebih 2 pekanan yang lalu. Wa karihalakum qila wa qala, dan Allah membenci qila wa qal. Ini yang kita akan bahas. Apa makna Allah membenci qila wa qala? Kalau secara asal qila wa qala, secara asal bahasa kita itu katanya, jarene. Allah membenci jarene, gitulah. Qila wa qala. Apakah ini yang dimaksud? Nah, ini kita akan bahas jamaah. Allah Subhanahu wa taala membenci qila wa qala. Apa makna qila wa qala? Maknanya itu secara asal katanya. Katanya. Dan ternyata makna di dalam hadis ini, dan Allah membenci qila wa qala, ada 2 makna. Ada 2 makna. Kita bahas makna yang pertama. Wa karihalakum qila wa qala, Allah membenci qila wa qala. Makna yang pertama, qila wa qal, banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Ini makna yang pertama.
Pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Manfaat apa? Dunia ataupun akhirat. Banyak ngomong yang gak jelas. Banyak ngobrol yang tidak manfaat. Maknanya begitu. Allah membenci. Ini makna yang pertama. Qila wa qal. Allah membenci banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Atau yang kita kenal dengan ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon. Begitu. Malah kadang orang yang banyak ngomong, itu kadang-kadang ada orang yang malah bangga. Kadang malah ada yang bangga. Ya. Oh, kalau saya ngobrol sama siapa aja itu saya dominan. Masa. Mau bicara tentang apa? Saya kelasnya. Ngomongin politik, saya. Bola, nggak ketinggalan. Berita, update terus. Nah, ya, ini ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon yang tidak jelas dan tidak manfaat. Baik manfaat dunia dia ataupun untuk akhiratnya. Ya. Saya kalau sudah ngobrol nih, udah nggak kenal waktu. Ya, sampai pagi siap dilayanin. Masya Allah. Kayak bangga nih Jawa. Bangga banyak ngobrol yang tidak manfaat. Ya. Ngobrol kayaknya sih sebentar. Ya, ternyata sampai pagi. Apalagi kalau sudah ngobrolnya di pos ronda. Waduh. Bukan lagi ronda nih, bukan. Ya. Yang jadwal mah yang lain kata ya, tapi karena memang senangnya ngobrol lah, udah lagi. Kalau ngobrol di pos ronda masih mending karena jadwal apa? Jadwal lagi jaga, jadwal lagi ronda mungkin mending. Ini enggak ada jadwal nih. Baru kemarin malah, tapi karena mungkin cari temen ngobrol, ya. Kemudian malah yang ronda jam 12 sudah pulang, ini enggak pulang sampai subuh. Apalagi ditemani dengan kacang apa? Kacang goreng. Ya, begitu siapa. Ya ada, kita akan mulai di perumahanan begitu. Ya, kita udah pulang, orang ini nggak ronda nih, tapi tiap malam ada nih. Ya bagus dari sini, tapi apa? Ya kasihan lah, ya keluarga, ya kemudian juga besok kerja. Nah, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan lau addahul adula ahsa. Kata istrinya Aisyah, kata istrinya Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apa? Rasul kalau berbicara, lau addahul adula ahsa, seandainya ada orang yang ngitung kata-katanya, ucapannya bisa dihitung. Maknanya nggak banyak omong begitu. Ini istrinya yang cerita. Rasul kalau berbicara, seandainya ada orang yang ngitung kata-katanya berapa, kalimatnya berapa, sekalian hurufnya berapa, itu pasti bisa terhitung. Menunjukkan Rasul nggak senang bukan berarti nyenengan, kalau gitu saya nggak ngobrol lagi loh. Ya enggak. Kan tadi manfaatnya. Ya. Kenapa terkadang pembicaraan yang kurang manfaat, pertama nanti bisa akan menjerumuskan kepada pembicaraan yang berdosa. Minimal ghibah, kemudian membicarakan aib orang, bisa mengarah kepada sana, mengantarkan kepada pembicaraan yang aslinya ngobrol itu biasa. Tetapi ketika ya sudah banyak ngomong, nah, juga bukan berarti kalau begitu saya juga nggak banyak ngomong, ya repot nanti saya lagi ngomong. Ustaz tuh banyak ngomong saja, beda nih kan lagi ya wah, lagi menerangkan hadisnya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diem. Ya. Mending banyak diem, begitu maknanya. Ya, bukan berarti kalau gitu diem terus, ya enggak. Ya dilihat manfaatnya. Kalau memang nggak ada manfaatnya, ngobrol ngalor ngidul, ngetan ulon yang nggak jelas, mending istirahat. Ya, persiapkan apa kerjaan buat besok, ketemu keluarga. Begitu. Kenapa kata Rasul, maka berbicaralah yang baik. Kadang ada orang diem pendiam, tapi kalau sekali ngomong nyakitin orang. Yang jelek tidak ada, malah begitu. Ya, sudah nggak banyak ngomong sudah bagus nih, tapi kalau sekali ngomong, wah nyakitin nih orang. Kenapa Rasul mengingatkan falyaqul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik, kalau enggak mending diam. Ya, mending diam. Kenapa demikian? Orang yang bijak itu mikir dulu baru ngomong. Kalau orang yang bijak tuh begitu. Ya. Bukan sebaliknya, ngomong dulu baru mikir. Oh iya ya, salah tadi saya ngomong. Harusnya apa? Mikir dulu baru ngomong. Jangan yang penting keluar baru nyesel. Wah iya. Ya. Katanya Imam Malik, beliau mengatakan, ucapan seseorang sebelum keluar, sebelum ngomong, sebelum dilafatkan, kita yang nguasai. Kenapa kita yang nguasai? Kita yang ngatur. Kita mau ngomong apa nih? Pikir dulu. Kita yang nguasai. Sebelum ngomong, kita yang nguasai. Kenapa? Saya mau ngomong apa nih? Saya pikirkan dulu nih. Tapi kalau sudah keluar, itu yang nguasai bukan kita lagi. Kenapa? Orang. Karena orang udah denger. Apalagi sudah direkam. Nah, begitu. Apalagi sudah direkam. Wah, jadi viral nih. Kan begitu. Bahkan mungkin bisa sampai menyinggung orang lain, merendahkan orang lain, sampai akhirnya mungkin bisa kerana hukum gara-gara ngomong. Makanya mikir dulu baru bicara. Kenapa? Kalau belum bicara, kita yang menguasai, kita yang ngatur. Tapi kalau sudah keluar, orang yang menguasai. Ah, ini nih, omongannya udah nggak beres nih. Ini nih, pembicaraannya sudah bisa sebagai bukti nih, bahwa dia telah ini itu, kita laporkan. Nah, itu dia. Buktinya mana? Nih, ini rekamannya. Nah, itu dia. Yang menguasai siapa? Orang lain. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengingatkan dalam hadisnya, Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisa yaumal qiyamati sarsaruna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sungguhnya orang yang paling saya tidak sukai dan orang yang paling jauh dari saya di dalam majelis kami nanti pada hari kiamat, orang yang kasirun sarsaruna, maknanya orang yang banyak bicara yang memberatkan dirinya. Banyak bicara yang memberatkan dirinya. Apa makna tadi? Berbicara yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat dunia atau manfaat akhiratnya, kemudian memberatkan dirinya. Ya. Itu tadi yang akhirnya mengantarkan kepada perbuatan pembicaraan yang mengarahkan kepada keburukan. Awalnya ngobrolnya enggak. Nanti lama-kelamaan mulai panas nih. Apalagi kalau sudah ngomongin tetangga nih, begitu kan? Wah, tambah apa? Tambah hot nih. Tambah panas kalau yang sudah dibicarakan orang. Apalagi kalau yang sudah dibicarakan pemimpin, yang sudah dibicarakan penguasa, udah sambil makan keripik. Tambah apa? Tambah panas. Ya. Katanya sahabat,
Abi Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan Allah menciptakan manusia itu dengan 2 telinga, 1 lisan. 1 lisan, 2 telinga. Ini bukan apa? Bukan iseng-iseng, enggak. Bukan, ya emang begitu jadinya, enggak. Ada hikmah. Katanya sahabat Abi Dzar, beliau mengatakan, apa hikmah dari Allah menciptakan manusia itu 2 telinga? Yang pernah melihat orang yang telinganya 3? Pernah? Kan enggak. 1 di sini gitu misalnya. Ya. Kemudian 1 lisan, lidah. Jangan pernah lihat orang punya lidah 2 begini. Kan enggak. 1. Telinga 2. Apa katanya beliau? Litasma'a aksaru mimma taqul. Agar kalian itu mending lebih banyak dengar daripada banyak ngomong. Itu maknanya begitu, hikmahnya. Mending apa? Banyak dengar daripada banyak ngomong. Bukan berarti setelah ini nggak boleh ngomong, enggak. Maknanya kalau manfaat ya silakan. Itulah hikmah Allah menciptakan kita dengan 2 telinga, ya kanan kiri, biar kita itu lebih baik banyak dengar dari banyak ngomong. Kenapa kalau orang sudah berbicara, kalimat sudah keluar dari lisannya, nggak bisa ditarik lagi. Jadi bisa narik ucapan, kan nggak bisa. Paling ujung-ujungnya minta maaf. Kan begitu, nggak bisa ditarik lagi. Kalau layangan bisa ditarik. Tapi ucapan ketika sudah keluar nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik. Nggak bisa terulang. Yang ada minta maaf. Kan begitu, ujung-ujungnya itu. Kemudian yang keduanya, kenapa kita dianjurkan untuk banyak diam? Dalam hal apa? Hal yang tidak manfaat. Karena setiap ucapan kita itu dicatat. Setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat. Kemudian bukan malaikat saja yang mendengar mencatat, manusia juga dengar. Apalagi kalau ucapannya sudah mengarah kepada keburukan, nah, bisa diperkarakan, bisa kena pidana. Nah, jadi apa? Hikmahnya karena ucapan nggak bisa ditarik lagi. Kemudian ditulis oleh malaikat dan manusia sudah dengar. Apalagi kalau di depan umum banyak orang, kadang-kadang terpancing. Awalnya biasa, tapi terkadang apa? Karena mungkin melihat jumlah banyak, orang banyak itu kadang terpancing omongannya. Ya, jangan sampai kita itu karena banyaknya pendengar, banyaknya yang ngelihat, ya, kemudian ucapannya tidak diatur lagi. Yang tadinya persiapannya untuk diatur, tapi kalau sudah ngelihat orangnya banyak, itu mulai dalam hatinya mulai takjub, mulai pengen dipuji, akhirnya ngomong sudah kurang terkontrol. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, orang yang mampu menjaga lisannya itu diantara kabar baik nanti pada hari kiamat. Orang yang mampu menahan diri, menjaga lisannya. Lisan ini kan nggak bertulang. Makanya ada istilah lidah tak bertulang. Apa maknanya? Karena ngomong gampang. Orang ngomong itu gampang. Lidah tak bertulang. Kemudian yang keduanya, karena lidah itu anggota badan kita yang terbanyak diantaranya setiap hari kita pakai. Lisan kita yang kita gunakan untuk bicara, ini anggota badan dari mata, mulut. Di antara yang banyak dipakai setiap hari, ini lisan. Lisannya. Karena setiap hari kita harus interaksi. Baik itu dalam bekerja, baik itu di rumah, di luar, di masjid.
kita pakainya lisan untuk komunikasi, sehingga potensi menjerumuskan ke dalam dosa lewat ucapannya bisa lebih banyak. Makanya Rasul mengingatkan orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang akan menyesatkan manusia. Rasul mengatakan, man yatmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannata. Barang siapa yang mampu berjanji kepadaku, dia mampu untuk apa? Untuk berusaha menjaga lisannya di antara dua lihyahnya. Lihyah ini di antaranya, lihyah ini ya di antara janggut dan kumisnya, maksudnya lisan. Wa marijlaihi, dan di antara dua kakinya, maksudnya kemaluan. Atmanulahul jannata, maka aku akan menjamin dia untuk masuk surga. Jadi lisan ini seorang bisa masuk neraka karena lisannya, maknanya begitu. Nggak lewat tangannya, nggak lewat kakinya, tapi lewat omongannya, gitu loh. Dan karena lisannya juga bisa menjadikan orang itu masuk surga. Tinggal milih, karena lisan ini bisa masuk neraka, bisa masuk surga, tinggal pilih, dua-duanya bisa. Makanya Rasul, siapa yang mampu untuk menjaga lisannya dan kemaluannya, aku jamin nanti di surga. Tentunya di sini kita bukan berarti untuk ya diam gitu, tidak, tetapi kita nggak masalah ketika berbicara yang ada manfaatnya dalam urusan dakwah. Gimana ini musola biar tambah makmur, rapat, silakan yang punya pendapat gimana biar tambah makmur, gimana biar ini musolanya tambah gede misalnya ya. Oh ya silakan, bukan diem terus kemudian banyak diem, nggak apa-apa, silakan. Ini ya dianjurkan berbicara dengan pasangan suami istri ya, maka apa? Dianjurkan, bukan diem dalam pekerjaan ya. Ini manfaat. Nah, ini makna yang pertama, wa karihalakum qila wa qala. Arti yang dimaksud yang pertama adalah Allah membenci qila wa qala, berbicara ya, banyak bicara yang tidak manfaat, baik itu manfaat dunia atau manfaat akhirat. Sekarang makna yang kedua. Makna yang kedua, wa karihalakum qila wa qal. Makna yang kedua, menyebarkan berita yang belum jelas. Allah membenci kalian menyebarkan berita yang belum jelas. Ini maknanya. Dua-duanya masuk. Yang pertama ya nggak bagus, apalagi yang kedua ini. Ya. Yaitu menyebarkan berita apa yang tidak jelas, apalagi hari ini. Kalau dulu orang mau cerita-cerita, itu untuk menyebarkan ucapannya ke 100 orang, lama berhari-hari. Cari satu orang, saya cerita nih, ada begini. Cerita lagi ke tetangganya, ada begini. Lama. Sekarang, lewat jempol aja sudah bisa apa? Ribuan, bahkan mungkin jutaan orang bisa langsung. Kan tinggal share. Kalau dulu kan nggak bisa. Karena mau nyebarin apa-apa harus ngomong dulu. Kalau sekarang sudah di tangan. Ada berita ini, berita-berita sekarang kan seliweran. Tahu seliweran cuma? Banyak ngalor ngidul yang nggak jelas. Jangan gampang nyebarin berita yang tidak jelas. Lah itu kan tadi ngomong ini, kita nggak ngomong. Lah itu jempol itu sebagai wakil ngomong karena lagi nyebarin. Makanya ya petaka jempol. Petaka jempol kalau apa? Ya nge-share, nyebarin berita yang nggak jelas, yang belum jelas, hati-hati. Wa karihalakum qila wa qal.
Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Surat apa? Al-Hujurat ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian berita yang dibawa oleh orang yang gak jelas, orang fasik gak jelas, ya, fatabayyanu, maka tabayyun, jangan langsung nyebarin berita yang gak jelas. Oh ini kan lagi rame tadi. Iya, walaupun lagi rame kita kan gak tahu, hati-hati, ya. Fatabayyanu, maka tabayunlah, cross check, ya. Apalagi sekarang berita-berita itu banyak, baik lewat ya informasi, baik dari media cetak, elektronik, ya macam-macam lah, ya. Baik yang didengar, baik yang dilihat, baik yang lewat, macam-macam. Apalagi hari ini berita-berita terkadang kita nggak tahu yang benar yang mana, ya. Sudah kita kayaknya benar, kayaknya ternyata berita palsu. Oh benar, tapi kejadian setahun yang lalu. Nah itulah, ya. Sehingga hari ini berita-berita yang sampai kepada kita, kita belum jelas kebenarannya. Maka jangan gampang nyebarin berita yang tidak jelas. Kecuali berita kematian biasanya benar, jemaah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, ini benar nih kayaknya nih. Kayak biasanya, ya kayak jaminan benar nih kayaknya. Walaupun kadang-kadang apa katanya orang sekarang juga ada yang udah ditipu. Tapi ya mending ya biasanya benar tuh berita kematian tuh. Nah, kenapa demikian? Allah perintahkan kepada kita, kabar yang sampai kepada kita tidak langsung kita sebar, tidak langsung kita share. Tetapi kata Allah, fatabayyanu, maka hendaklah kalian tabayyun. Apa sih makna tabayyun? Tabayyun itu adalah ya apa? Perjelas. Ya, atau disebut dengan pastikan dan perjelas. Begitu. Berita-berita yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, pertama pastikan dan perjelas. Jangan apa-apa yang belum kita pastikan, belum diperjelas, share. Ya. Ada berita nih misalnya. Pasar, misalnya. Pasar Metese kebakaran, misalnya. Langsung cerita tentang pasar Metese kebakaran. Yang belakang rumah ceritain lagi ke belakangnya, pasar Metese kebakaran. Belum apa? Belum dipastikan, belum diperjelas. Bagaimana dipastikan? Bener enggak? Nah itu namanya pastikan. Terus gimana? Ya lihat ke pasar. Oh iya ternyata bener. Ini sudah dipastikan. Kemudian perjelas. Setelah diperjelas, ternyata yang kebakaran cuma 2 kios. Kan beda. Ini ceritanya pasar Metese kebakaran, padahal 2 kios. Kan beda setelah diperjelas. Ternyata yang kebakaran nggak semuanya kok, 2 kios. Perjelas lagi, sebabnya apa? Gimana kronologinya? Oh ternyata ada orang ya ngerokok, buang sampahnya sembarangan, kebakaran di kiosnya sendiri, gitu. Ini namanya apa? Tabayun dalam suatu berita, dalam suatu informasi. Untuk apa? Untuk tabayun maknanya pastikan, kemudian yang kedua perjelas. Pastikan itu apa? Pastikan kebenarannya, benar atau enggak. Kemudian perjelas bagaimana kronologi aslinya, itu namanya cross check dalam berita. Nggak kayak hari ini, nggak ada cross check, nggak ada tabayun, nggak ada perjelas, nggak ada pastikan, ya langsung di share. Hati-hati. Rasul mengatakan, ya wa karihalakum qila wa qal. Kenapa kadang-kadang menyebarkan berita yang nggak benar bisa mudarat, jemaah? Ya.
Bisa apa? Bisa membuat orang takut, menimbulkan kepanikan kepada orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita menimbulkan kepanikan kepada orang lain dengan menyebarkan berita yang nggak benar. Ya. Mungkin orang tadi cerita pasarnya kebakaran, ya memang benar, tapi kan nggak semuanya. Begitu. Dan pernah terjadi pada zaman Rasul. Suatu ketika Rasul sedang di masjid tengah malam. Kemudian disebutkan datang istrinya Rasul yang bernama Sofia. Jadi mungkin pas giliran di rumahnya Sofia, Rasul kok belum datang begitu. Maka malam-malam Sofia ini datang ke masjid. Ternyata memang Rasul di masjid. Dan itu kejadiannya malam. Ya. Setelah datang Sofia dan menemui Rasul karena sudah malam, akhirnya Rasul pulanglah bareng sama Sofia. Ya. Rasul sambil gandeng istrinya pulang ke rumah malam-malam. Di tengah jalan ketemu dua sahabat, ada dua orang sahabat. Ya. Maka sahabat ini yang ngelihat Rasul gandengan sama perempuan, maka dia langsung jalannya cepat. Tadi mau apa? Mau papasan. Karena ngelihat Rasul dengan menggandeng seorang perempuan, akhirnya langsung pergi cepat. Maka Rasul memanggil. Rasul mengatakan, ala rislikuma, berhenti. Kemudian Rasul mengatakan, innaha Sofia. Yang saya gandeng ini istri saya. Yang bernama Sofia. Baru sahabat itu, oh. Kenapa Rasul langsung demikian? Karena kalau dibiarkan, mungkin dia di luar bisa cerita yang nggak jelas. Semalam, saya lihat Rasul loh. Kan bisa begitu. Masa Rasul gandeng perempuan coba malam-malam? Beritanya begitu betul nggak? Betul, Rasul gandeng perempuan. Tapi kan nggak tabayun siapa yang digandeng. Siapa yang diajak oleh Rasul tengah malam itu siapa? Nah, sudah tersebar di luar, Rasul gandeng perempuan tengah malam. Inilah yang disebut dengan jangan gampang menyebarkan berita yang belum kita tahu. Dan Rasul langsung paham benar, ini bahaya nih kalau nanti disebarin di luar. Diberhentikan oleh Rasul, berhenti. Yang saya gandeng ini istri saya. Baru, oh maaf ya Rasul, kirain orang lain. Ya, kita juga harusnya begitu. Tidak gampang menyebarkan berita yang tidak jelas, apalagi sampai terpengaruh langsung nge-share yang belum jelas. Ya, hati-hati. Sehingga jangan mudah kita menelan mentah-mentah. Ya, menelan mentah-mentah berita yang belum jelas sama. Nah, kenapa demikian? Karena yang kita sebarkan dan tidak jelas kebenarannya. Hati-hati, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian bicara yang tidak tahu ilmunya, bukan ranahnya. Apalagi sampai membuat kegaduhan. Sesungguhnya pendengaran, mata, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membuat orang panik, buat orang takut, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul mengatakan, kafa bil mar'i kadiba ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dilakopi sebagai pendusta, di mana dia akan berbicara cerita-cerita setiap apa yang dia dengar. Cukuplah orang itu dikasih sebagai nama seorang pendusta, di mana dia menyebarkan setiap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar.
Makanya hati-hati. Ya. Tapi lihat dulu, ya, perjelas berita yang sampai kepada kita. Ya. Qila wa qal maknanya, ya, jangan mudah menyebarkan berita yang tidak jelas, apalagi nggak ada tabayun. Contoh lagi, misalnya bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, jenengan ngelihat misalnya ngelihat Ustadz lagi makan, misalnya ngelihat Ustadz lagi makan bulan Ramadan siang hari, kemudian pulang, cerita ke temannya, masa Ustadz siang-siang bulan Ramadan makan dia di warteg, mana ilmunya nih? Jarkoni ini. Awak Jarkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni ini, ya. Tapi jangan demikian, tanya dulu ada sebabnya nggak, perjelas dulu, ya. Tetapi apa, untuk dipastikan dulu dan perjelas. Mungkin aja Ustadz itu apa, ya, lagi sakit, kan mungkin bisa. Orang yang lagi sakit kan boleh nggak puasa. Atau mungkin pulang dari safar, karena orang yang safar ada rusuh, boleh nggak puasa. Tapi tersebar di luar, Ustadz makan siang hari bulan Ramadan. Nah, itu baru seperti itu. Ya. Hati-hati. Apalagi berkaitan dengan kehormatan saudaranya. Berkaitan dengan kehormatan orang. Rasul mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah seorang muslim, harta seorang muslim, dan kehormatannya itu haram. Ya, ini dijatuhkan kehormatannya. Ya. Maka hendaklah kita untuk hati-hati di dalam menyebarkan berita yang belum jelas. Apa di antaranya? Untuk kita berhati-hati di antaranya adalah dalam menyebarkan urusan agama. Menyebarkan urusan agama yang belum jelas. Contohnya tentang hadis-hadis Nabi. Ya, seringkali hadis-hadis seliweran. Nggak tahu yang benar yang mana, ini hadisnya sahih enggak nih. Siapa yang meriwayatkan? Dari mana sumbernya? Ini harus jelas. Kalau kita berbicara bohong atas nama selain Rasul, itu saya sudah dosa. Apalagi menyebarkan hadis yang bukan dari Rasul, itu dosanya jauh lebih berat. Kalau kita bicara bohong atas orang lain, tuh fulan ngomong begini, padahal enggak, dosa. Apalagi kalau menyebarkan berita yang atas nama Rasul, padahal Rasul nggak ngomong. Jauh, kenapa? Masalah agama. Sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menyebarkan, mendustakan, berdusta mengatas nama saya, mengatasnamakan saya, lihat. Ya, enggak jelas dari mana nih hadisnya, siapa yang meriwayatkan, dari mana sumbernya, kitabnya apa. Ya. Maka Rasul mengancam, maka bersiaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Kita berbicara dusta atas nama orang lain, itu sudah dosa, apalagi atas nama Nabi gitu. Ya, dengan menyebarkan berita yang tidak jelas. Atau yang kedua diantaranya menyebarkan berita yang belum jelas tentang pemimpin, ya, tentang pemimpin kaum muslimin, aib-aibnya, ya. Apalagi pernah ketemu juga enggak, ya enggak, perjelas apalagi, pastikan juga belum tahu, cuman lihatnya di TV, di berita, ya. Sudah sudah diumbar, di-share, disampaikan di forum, ngeri. Ini lihat nih pemerintah nih banyak utang, misalnya kan begitu. Udah banyak utang, ya, apalagi misalnya nggak aman, ya, wah macem-macem loh, apa-apa mahal, nggak bener mah terus gitu, ya.
Kadang-kadang cuma ngelihat di berita, mungkin pernah ngelihat ketemu orangnya secara langsung aja mungkin belum pernah. Cuma pernah ngelihat di TV doang mungkin langsung disebarkan. Hati-hati, apalagi pemimpin. Ya, pemimpin kaum muslimin. Kan mendingan doakan. Itu lebih baik daripada mau menyebarkan berita karena emosi yang nggak jelas padahal ternyata nggak benar. Apalagi di hari apa? Di zaman hari ini yang lagi apa? Lagi ya tahun-tahun politik yang terkadang saling menjatuhkan, ya, saling mengangkat dirinya. Hati-hati. Apalagi dalam apa? Di waktu ya pilek atau pilek ya siapa tahu. Pilek apa pilek itu. Maka hati-hati. Jangan mudah mau menyebarkan berita yang kita nggak tahu. Katanya Imam Fudail bin Iyad, ketika beliau telah diminta untuk menjelek-jelekan, menyebarkan berita buruk pemimpin kaum muslimin, beliau mengatakan lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Seandainya saya punya doa nih satu doa ini yang saya tahu mustajab, saya pengen doakan pemimpin. Bagus begitu. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya doakan, pemimpinnya baik, kan baiknya untuk keumuman rakyatnya. Ya. Sekarang kalau dicela, disebar ngalor ngidul ngetan ngulon lewat media ini mau berubah belum tentu. Sudah kita dapat dosa, belum benar, nggak jelas lagi. Mending doakan. Kan begitu. Namanya doa ini bisa Allah rubah. Jangan meremehkan doa. Rasul mengatakan da'watul mar'i li akhihi fi dhahril ghaibi mustajabat. Doanya seorang muslim untuk orang muslim yang lain yang tidak diekspos. Doanya apa? Sembunyi-sembunyi mendoakan. Mustajabat, mustajab kata Rasul. Ya. Jadi kita udah belajar ilmu agama, kita sudah belajar tentang adab dan akhlak. Jangan kayak orang awam yang nggak tahu ilmu agama, yang nggak pernah ngaji. Ya. Maka hendaklah kita bedakan. Bukan cuma dalam urusan agama, dalam urusan pemimpin, dalam urusan rumah tangga. Istri ketika suami baru pulang kerja misalnya, ngelihat HP-nya, iseng-iseng buka, ternyata di situ ada WA. WA terus gambar WA-nya apa? Ya, bunga misalnya. Ketika dibuka tulisannya, "Mas, saya sudah lama nggak ketemu, saya kangen loh, Mas." Istri yang buka langsung apa? "Siapa ini?" "Wah, ceraikan saya." Misalnya, ya. Belum diperjelas, belum dipastikan siapa. Langsung apa? Ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Langsung ngamuk. Ya, oh ternyata itu adenya. Nah, mungkin kan bisa juga. Oh, jangan marah tuh. Itu adik saya. "Mas, saya lama nggak ketemu, kangen." Jangan langsung apa? Langsung. Wanita mana nih? Mungkin saudaranya. Sehingga jangan mudah kita apa? Kita demikian. Kenapa? Kadang yang kita lihat dengan hakikatnya belum tentu sesuai. Ada seorang perempuan ibu-ibu setiap hari ngipasin kuburan jamaah. Orang yang lihat, ini ibu ini istri setia, tiap hari ngipasin kuburan. Ditanya, "Bu, kuburannya siapa, Bu?" "Kuburan suami saya." "Oh, jenengan setia banget setiap hari ngipasin." "Iya. Karena saya Saya sebelum suami meninggal dunia kemarin, dia sudah wasiat jangan nikah dulu kalau kuburannya belum kering. Ini saya kipasin biar cepat kering, Mas. Saya pengen kawin." Ternyata sebaliknya. Tuh. Orang lihatnya setia, padahal beda, pengen cepat. Pengen cepat nikah. Itulah kadang kalau nggak diperjelas, harus diperjelas dulu, dipastikan dalam suatu berita, tidak mudah menyalahkan. Orang tua sama anak pulangnya telat sekolah, biasanya jam 1 udah sampai rumah, ini jam 5 sore. Kemana nih anak nih? Awas nanti kalau pulang.
Kemudian ketika pulang, kenapa kamu baru pulang? Enggak betah kamu di rumah, pergi sana. Nanti dulu, sabar dulu. Ya, tanya dulu apa sebabnya. Ya. Diperjelas dulu kenapa sebabnya. Oh, tadi ternyata pas pulang sekolah motornya banyak bocor, Pak. Nah, karena bocor, Pak, ya saya dorong, Pak. Ya, ternyata bengkel yang paling dekat tutup. Ya, sudah tutup sudah saya dorong, capek istirahat. Sampai sekarang saja belum makan, Pak. Oh, begitu kan enak. Begitulah sikap bijak dalam menyikapi suatu berita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, wa karihalakum qila wa qal. Allah yang membenci, yaitu qila wa qal. Makna yang pertama berbicara, ya banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang sampai malah mengarahkan kepada pembicaraan yang berdosa. Yang kedua adalah menyebarkan berita tanpa tabayun, tanpa perjelas dan tanpa dipastikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.